Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali di awal minggu, hari Senin, tanggal 28 September 2020. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 16 ayat 1 ayat yang ke-10 ya, sampai ayat yang ke-11 ya. Di Lukas pasal 16 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 ya. Judul perikopnya adalah setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Puji Tuhan. Lalu ya, kita pernah membaca di dalam ya 2 Korintus ya, 2 Korintus pasal yang ke-9 ya, 2 Korintus pasal 9 ya, di dalam ayat yang ke-10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Puji Tuhan ya. Kita pernah membahas ayat dari 2 Korintus 9 ayat 10 ini tentang apa yang kita harus taburkan dan apa yang harus kita simpan sebagai untuk kita nikmati ya. Bukan kita simpan, tapi roti untuk kita nikmati, dan mana benih yang kita taburkan ya. Dan ternyata sebenarnya itu berbicara tentang bagaimana kita mempergunakan keuangan, harta, kekayaan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, saudara ya. Firman Tuhan katakan, cinta akar uang itu akar segala kejahatan. Bukan uangnya yang menjadi akar dari kejahatan, tapi sikap hati yang mencintai uang lebih segala-galanya. Sikap hati yang terus mau menumpuk kekayaan ya buat dirinya ya, menggunakan kekayaan secara tidak benar ya, oleh karena sikap hati yang salah ya. Itu yang Tuhan ingatkan ya. Jadi uang itu sendiri tidak bersalah, kekayaan tidak bersalah di tangan orang yang tepat. Kekayaan itu akan dipergunakan dengan benar seturut maksud dan tujuan dan rencana Tuhan. Saya katakan di dalam masa pandemi corona ini seharusnya gereja itu berbenah diri ya, berbenah diri. Selama ini gereja lebih banyak terjebak di dalam acara-acara yang wah ya, justru menampilkan gaya-gaya hidup hedonisme ya. Tidak menaruh kepedulian, keprihatinan kepada masyarakat yang masih berkekurangan. Jadi seharusnya pandemi corona ini bisa membawa gereja itu kembali untuk melihat kepada tujuan dan rencana Allah bagi kehadiran gereja di muka bumi ini. Secara khusus saudara, bagi pekabaran Injil ya, betapa pekabaran Injil itu sudah tersisihkan. Kita tidak berfokus untuk menggenapi rencana Allah di bumi ini. Pak, kita melalui Facebook ya, ini menjadi jendela dunia ya, media sosial komunikasi online itu menjadi jendela kita untuk melihat dunia. Kita bisa melihat, tidak usah dunia dulu, Indonesia dulu saudara. Jadi saya melihat itu teman-teman yang melayani di perbatasan-perbatasan di Papua Nugini, yang seringkali membagikan di Facebook saya di Papua sana. Ya memang ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan ini untuk mencari keuntungan, ada. Tapi ada banyak hamba-hamba Tuhan yang benar. Saya mengenal melalui Facebook, melalui grup-grup Facebook, pelayanan dari anak-anak muda yang luar biasa, yang salah satunya itu ya Risa Pangku Alam itu ya, salah satunya ya, seorang anak
wanita yang luar biasa menurut saya melayani di Aceh sana ya. Nah, jadi adakah yang peduli terhadap pelayanan mereka di daerah-daerah perbatasan seperti ini? Ya, saya sendiri berapa tahun yang lalu mendengar satu berita dari seorang kepala adat di Malino sana tentang kebutuhan desa-desa ya yang terpencil di daerah-daerah, bukan hanya sekedar akan Injil, akan informasi, tetapi juga akan mereka merindukan ya ada kehadiran seorang hamba Tuhan yang membawa dampak perubahan pada masyarakat sekeliling. Nah, buat saya itu masih menjadi hutang. Kenapa? Karena sampai sekarang saya cari hamba Tuhannya belum dapat. Ya, padahal lulusan sekolah teologi banyak. Kalau saudara seorang lulusan teologi, saudara mendengar hal ini, saudara ada panggilan untuk Kalimantan Utara. Ya. Saya dulu waktu masih muda, lebih muda dari sekarang, atau mungkin lebih tua dari sekarang. Sekarang jadi lebih muda sebenarnya. Dulu saya terpanggil untuk melayani di Kalimantan. Meskipun ada begitu banyak penawaran di Jawa, bahkan di luar negeri, tawaran beasiswa untuk saya. Tapi saya memenuhi panggilan Tuhan. Masuk ke daerah yang belum tahu, saya tahu. Ya, dulu kan tidak ada Facebook, tidak ada HP, saudara ya. Saya dulu pernah hilang dari keluarga berbulan-bulan, bertahun. Tidak ada yang tahu keberadaan saya. Nah, ya. Sekarang dengan segala kemudahan ini, malah saya lihat sulit itu hamba-hamba Tuhan menanggapi seruan ini. Ya. Saya mencari anak-anak muda yang militan, hamba Tuhan muda yang militan, saudara, yang sungguh-sungguh terbeban akan jiwa-jiwa yang terhilang. Dalam hal ini, jiwa-jiwa yang belum pernah mendengar Injil Tuhan. Mereka yang ada di desa-desa di perbatasan Kalimantan Utara. Saya mencari anak-anak muda. 1-2 anak muda yang sungguh-sungguh bersedia memberikan hidupnya buat Tuhan. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang ini. Saudara, kadang dulu kalau saya jadi pengerja gereja begitu, hamba-hamba Tuhan senior itu suka bilang, dulu saya mencangkul, sekarang saya menuai. Sekarang saya yang menuai, kamu yang mencangkul. Kadang orang lupa, zaman ini berbeda. Saya dulu waktu pergi pelayanan gak ada yang mengutus saya. Gak ada donatur, gak ada sponsor. Saya pergi begitu saja. Bahkan kepergian saya pun tanpa seizin dari pimpinan saya, tanpa seizin dari gembala saya. Kenapa? Karena sudah hampir setahun saya minta izin untuk pergi ke pedalaman, dia tidak pernah izinkan. Banyak ketakutan yang dia utarakan kepada saya. Banyak syarat yang diberikan. Tapi ketika syarat-syarat itu sudah saya penuhi, saya tetap gak diizinkan pergi. Sampai tiba pada waktunya, pada waktu Tuhan. Saat roh Tuhan berbicara kepada saya, inilah saatnya kamu pergi. Dan saya pergi waktu itu. Saya pergi dan saya benar-benar hilang. Ya, saya katakan dulu belum ada HP, belum ada Facebook. Jadi orang nggak tahu keberadaan saya. Ya. Saya melakukan banyak perjalanan kaki berhari-hari. Sendiri di hutan-hutan. Tidur di perjalanan. Di mana saja di tempat yang bisa saya temui. Entah itu di rumah orang, entah di atas batang pohon. Entah itu hanya tidur di bawah semak-semak ketika hujan. Tapi saya tidak bisa menerapkan hal yang sama kepada hamba-hamba Tuhan muda yang saya utus saat ini. Kita nggak bisa menerapkan hal yang sama. Maka buat saya kita harus membekali mereka. Dulu saya betul-betul nggak bisa apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa, saudara. Tapi saya di tengah keterbatasan saya Tuhan masih percayakan saya sehingga saya bisa memberitakan Injil dan merintis jemaat-jemaat di beberapa tempat. Ya, apalagi dengan anak-anak muda sekarang yang dipelengkapi dengan pengetahuan teologi yang luar biasa. Ya. Tapi ini panggilan ke desa-desa yang memang nggak ada sinyal, saudara. Panggilan ke tempat-tempat yang tidak ada HP, tidak ada Facebook. Tidak ada popularitas kok kejar di sana. Nah, tapi ada maksud dan tujuan rencana Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, saya punya 2 panggilan hari ini.
Satu panggilan untuk anak muda, hamba Tuhan muda, engkau yang siap untuk diutus, untuk memberitakan Injil, menjadi misionaris kita di daerah perbatasan utara. Tapi kami akan pelengkapi engkau lebih dahulu, mempersiapkan untukmu segala sesuatu, untuk kau bisa pergi. Tapi bukan untuk mencari hidup lebih baik, bukan untuk mencari keuntungan. Tidak ada keuntungan secara materi kau dapatkan di sana. Mungkin ada nanti lain kali, tapi sekarang tidak. Ya. Mungkin kau akan berpisah dari keluargamu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Orang tidak mengenal. Tapi kalau engkau mau memberikan dirimu buat Tuhan, percayalah Tuhan akan memperlengkapimu dengan kuasa dan semua apa yang kau butuhkan. Namamu akan tercatat di dalam kerajaan surga saat kau menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang itu. Ya. Itu pertama, panggilan pertama untuk anak-anak muda, hamba Tuhan muda, lulusan sekolah teologi, dimanapun kau berada. Tanggapi seruan saya. Yang kedua untuk kita semua Bapak Ibu. Seperti saya bilang, kita tidak bisa melepaskan anak itu sendiri. Kemana-mana sekarang perlu biaya. Nggak bisa disuruh jalan kaki. Jadi saya mau mengajak untuk ikut ambil bagian dalam proyek ilahi ini. Siapapun. Kalau saya pikir, kalau andai kata anak-anak Tuhan di setiap grup yang saya ikuti itu, setiap grup ada yang 200, bahkan ada yang 3.000, ada yang 30.000 waktu itu. Satu orang anak Tuhan mendonasikan 10.000 saja per bulan. Kalau 1.000 dapat 10 juta. Ya. Saya katakan bahwa kita harus memperlengkapi anak-anak muda ini dengan pengetahuan-pengetahuan, ya, dengan teknologi tepat guna untuk pertanian, pelistrikan, budidaya lebah yang saya tahu sekarang, dan lain-lain. Supaya bukan hanya bertahan hidup di sana, tapi bisa membawa dampak kemajuan, kesejahteraan bagi masyarakat di mana dia datang. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara, pergunakan mamon yang tidak jujur itu untuk mencari sahabat-sahabat abadi. Jadi siapapun Bapak Ibu yang terpanggil untuk seruan saya, mari bergabung bersama saya untuk kita mengutus sama-sama pemberita Injil kita di perbatasan Kalimantan Utara. Siapapun di antara saudara, saudara bisa hubungi saya kalau saudara bersedia. Ya. Atau lebih baik saudara bisa secara pribadi atau bersama-sama dengan grup, dengan kelompok saudara mengutus seorang pemberita Injil, membiayainya, mendanainya. Ya. Kalau dulu jemaat Tuhan di Eropa, di Inggris, di Amerika, di Korea, dimanapun itu, di negara manapun, mereka tidak mengutus utusan Injil mereka ke Indonesia, tidak membiayai, mendanai utusan Injil mereka, maka Injil itu tidak akan pernah ada di Indonesia. Ya, tapi kita ada hari ini, kita diselamatkan oleh karena para misionaris yang rela untuk melepaskan segala sesuatunya, meninggalkan keluarganya, harta kekayaan miliknya, dan ada orang-orang yang mendanai mereka. Mereka bisa memberitakan Injil tanpa harus memikirkan apa yang perlu mereka makan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Ya. Mereka mengalami banyak kesukaran, kesulitan, dan penderitaan. Banyak yang mati di Indonesia, banyak yang mati di Sumatera, banyak misionaris yang mati di Papua. Ya, bahkan juga anak-anak pesat, ya, yang di pelayanan di Papua juga berapa mati di sana. Ya, tapi itu pengorbanan yang tidak sia-sia. Hari-hari ini kita melihat gereja Tuhan ada di seluruh Indonesia, tapi masih ada di daerah-daerah perbatasan sana, di mana gereja Tuhan belum hadir. Maka marilah kita bersama ikut serta di dalam menghadirkannya. Ya memang secara khusus saya mau ini jemaat Tuhan di GPPS Efata Bontang ini, GPPS Efata Jemaat Tuhan, GPPS dimanapun kau berada saat ini, mari terlibat dalam proyek ini, saudara. Kita tidak akan mengutus banyak orang, 1 atau 2 orang saja, tapi kita akan mari doakan ini, doakan supaya Tuhan memberikan kita hamba Tuhan, anak-anak muda yang sungguh-sungguh militan, yang betul-betul mau mencari Tuhan, bukan mencari keuntungan pribadi, bukan untuk melayani, untuk membuat hidup lebih baik, tetapi membuat masyarakat yang lebih baik dengan berita Injil, dengan kerajaan Allah yang hadir di tengah-tengah mereka.
Mari doakan bersama untuk itu. Saya bukan minta doa untuk pendanaannya. Kalau pendanaannya, saudara mari kita terlibat dengan berbagi kekayaan kita. Yang saya ingin kita doakan adalah supaya Tuhan memberikan anak muda, hamba Tuhan yang tepat untuk pelayanan ini. Puji Tuhan, terima kasih. Demikian apa yang saya bisa bagikan di pagi hari ini. Satu visi, satu misi yang saya percaya Tuhan tanamkan di dalam hati saya pagi hari ini. Puji Tuhan, saya percaya hari ini kemanapun saya pergi, saya akan beruntung, setiap usaha pekerjaan saya akan berhasil, dan semua apa yang kau jamah akan menjadi berkat. Roh Kudus terus menuntunmu menikmati hari yang baik, hari yang cerah dalam semua kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan menikmati kasih karunia Tuhan. Terima kasih Kenya yang sudah menonton bersama saya, yang sudah bergabung bersama saya pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat.